Jadi kirim hari Senin kemarin gimana? Barangnya mana, Pak? Loh, yang di Kalimantan sama di Pekanbaru itu loh. Nggak tahu saya. Loh kan bukannya Pak Nasi Canggung ngirim waktu itu? Saya kan cuma ngecek-ngecek barang aja. Yang biasa pengiriman kan Pak Moko ya, bukan saya. Loh, enggak waktu itu loh Pak. Masa Bapak nggak ingat? Baru 1 minggu loh. Hari Senin kemarin ini sedangkan ini hari Minggu. Saya nggak merasa ngirim, saya banyak ngecek barang. Wih, rajin bener ini anak Bapak ini. Iya dong Pak. Itu namanya anak gadis harus rajin. Bapak bangga bener Dok. Maaf Pak. Ya siap. Alhamdulillah nih Dok ya. Puasa udah berapa hari Dok? Lupa. Gimana nggak gitu? Berapa ya? Ini 14 sampai 13. masa sih? Tapi kalau Bapak ingat saya paling baru 12 loh. Betul nggak? Iya itu paling Pak, aku lupa. Tuh, kalau anak perempuan kalau udah bentar ngurusin rumah tangga itu insya Allah nanti bentar lagi dapat jodoh. Ya Allah. Memang nggak mau? Ya nantilah. Nah, udah jangan capek-capek puasa lu capek. Iya loh Pak, nyelesain ini dulu bentar. Ini masih nyantai juga ini Bapak ini. Kebetulan nggak ada kerjaan nggak terlalu banyak. Ya Allah. Udah, sini Dok. Bapak ngomong. Pokoknya namanya anak perempuan ya, kerja apa aja yang penting kerjaan rumah tangga itu harus benar semua. Iya Pak. Contoh almarhum ibu kamu, ya kan? Iya. Bapak benar-benar kalau sama dia benar-benar sayang, makanya kan Bapak tahu sendiri sampai sekarang Bapak nggak cari pengganti ibu kamu kan? Ya, karena apa? Karena Bapak benar. Siapa ini? Temen Bapak, bentar dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Ini. Halo. Maaf, ini siapa ya ini ya? Ada. Nasir loh. Nasir. Oh, alah, gimana bro? Nasir, gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Di mana nih? Di rumah ini lagi agak nyantai sama anak Edok. Namanya tinggal berdua. Gimana, ada apa sih? Iya kayaknya kok. Biasalah. Ini loh, kebetulan kan kita lihat kan kamu kayaknya gak sukses, kerjanya lancar. Enggak, kalau Kan udah nganggur ini beberapa bulan ini, bisa bantu nggak cari-cari kerjaan gitulah. kok bisa Di tempatmu ada kerjaan gitu. kok bisa nganggur sih? Kalau aku ya karena kalau dinamakan sukses itu masih belum sukses loh, Sir. Namanya aku juga masih ngikut orang loh. Hitungannya buruh juga aku. Tapi kan ada kerjaan. Ya alhamdulillah disyukuri, semua tuh kerjaan apapun tuh kalau disyukuri lancar kok. Jadi sekarang nganggur kamu? Ada nggak ya? Iya, nganggur lama ini. Waduh. Ya kalau ada maksudnya ya cobalah ditanyakan ke bosnya kamu, kalau ada saya kan bisa dimasukkan gitulah, dibantu gitu loh. Ya udah, coba kamu, ini kebetulan aku kan belum berangkat, masih agak nyantai, agak siangan dikit aku kesananya. Coba nanti tak tanyain sama bos aku, ya kamu kesini aja. Kapan aku kesininya? Ya sekarang nggak apa-apa ditunggu. Mumpung aku belum kesana. Habis, ya, sorry ya, aku nggak tahu orang nama kamu nggak ada di sini. Kamu ini kan nomornya ganti-ganti terus sih. Biasalah, biar gak kita dengar utang. Oh, jangan gitu, nggak baik gitu. Oke, ditunggu ya. Ya udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Temen Bapak, Dok. Terus mau apa? Maksudnya ada apa? minta tolong dia katanya nganggur. Suruh mintain kerjaan sama bos Bapak.
apa-apa. Nanti kita coba tanya dulu. Siapa tahu di tempat bos bapak ada kerjaan untuk dia, kasihan lah. Terus mau kesini kapan Pak? Kesini hari ini katanya. Hitung. Emang Bapak nggak kerja hari ini? Ya kerja cuma agak siang, makanya bapak nunggu dia gitu. Wah, mantap juga ini rumahnya. Ini ada kegiatan hari ini. Udah kayak orang sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah ya kayak gini sehat. Anak sukses aja, jadi rumahnya udah bagus ya. Ini siapa nih? Ini anak gadis, anak dok. Sini Om. Ini? Ya aku tinggal berdua sama anak ini. Weh. Nah, kalau nggak ada dia nggak tahu dah kayak apa. Ya gimana namanya, aku istri nggak punya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Udah lumayan ini, lumayan sukses. Disyukuri aja semua. Iya. Iya, lamanya kita nggak ketemu. Ya makanya itu aku kaget tadi lihat kok. Siapa pikirku? Nggak taunya. Kamu ganti-ganti nomor sih. Ya biasalah. Kalau aku Kadang-kadang dari dulu- lupa nggak ngisi itu pulsa tuh keblokir. Ganti lagi. Itu hasilnya nggak lupa, nggak niat aja. Oh ya, kerja di mana sekarang? Tempat bos itu, tempat bos. Tempat bos. Jadi bagian apa? Ya pengiriman barang aku. Oh. Alhamdulillah dipercaya, udah berapa lama ya? Udah ya bapak ya kerjanya. Udah berpuluhan-puluhan tahun. Pokoknya dari ini masih bayi dulu waktu Berarti kamu kerjanya nggak ganti-ganti ya, tetap di situ. Kayaknya dulu waktu kita tarik ketemu, kamu udah di situ juga kerjanya. Iya, aku istiqomah kok tetap gimana ya. Kalau istilah orang Jawa nelatih nih. Kalau dilatih insya Allah sih nanti udah berpuluh-puluhan, masa sih bosnya nggak pengertian sama kita gitu. Iya. Oh iya, ngomongin tadi gimana? Ya nanti gini aja, aku nggak janji loh ya. Ya. Yang jelas aku nanti bareng aja sama aku. Langsung ke sana bareng. Oh, aku coba tanya, nanti kalau ada ya. Ini hari ini juga. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Langsung ke sana nanti. Maaf, puasa enggak ini? Puasa lah. Kalau aku makanya puasa, makanya aku nggak berani nyuruh anak ngeluarin. Iya. Ya alhamdulillah sih dari kerjaan itu kan nyatanya aku bisa hidup kayak gini. Kan anakku udah gede. Cantik lah. Cantik nggak? Ya gimana nggak cantik, lihat dulu bapaknya kan. Iya. Kalau mungkin kalau kamu masih muda seumuran dia, mungkin kamu langsung ngejar-ngejar. Ya otomatis lah. Tapi kalau ketemu aku tak cetak bener. Aku tahu kartu kamu. Oh, untung sudah tua. memang mau kalau model gini dok? Nggak mau. Ya belum tahu. Dia Pak, kan udah tuanya, rambut udah putih. Tapi kalau lihat ini masih muda, lah, ya nggak mau juga. Udah gini aja. Tunggu bentar ya. Ya, kita tunggu. Aku ganti baju dulu. Ke sana ya. Langsung. Ikut. Ini tak maaf ya. Lama ya nunggunya ya. Nggak apa-apa. Ganti baju dulu. Sorry nih. Loh, kamu pakai sepatu ya? Ya iyalah gimana? Aku nggak. Cuman sepatu nyantai gini. Oh. Nggak sepatu resmi kayak warna. Ada dapur nggak? Aku pinjam sepatunya. Kok nggak bawa sepatu? Ya nggak apa-apa lah. Lagian rumahnya nggak ada. Ya. Dok, udah lah. Dok. Udah. Iya Pak. Anu, Ada ya? tolong ambilin sepatu bapaknya satu yang di yang warnanya agak abu-abu agak hitam itu. Udah. Nah, itu aja. Wah, kalau nanti sama-sama satu kan sama-sama bisa keren. Masa ketemu bos besar, masa nggak pakai sepatu. Ini bosnya cewek loh ini. Ini cewek. Bosnya cewek. Udah itu heran saya loh. Ini ya Pak. Ah iya betul ya. Nah, Itu dia cewek. bagus sepatunya. Ya. Pasti ini mahal ini. Hah? Enggak lah, namanya pakai biasa. Oh, udah ada kaos kakinya lagi. Iya. Kalau itu Amin. pakai kaos kaki, kalau ini aku nggak seneng pakai kaos kaki ini. Apa namanya? Aku yang nanya loh. Gue pada loh kaya. Tapi Cantik. luar biasa. Ada yang ngomong kayak bidadari juga. Wow. Cuman ya gitu. Sampai sekarang nggak mau nikah lagi. Lah kenapa? Nggak tahu apa Nggak trauma. laku apa gimana? Apa trauma atau gimana? Nggak tahu. Aku nggak pernah ditanya. Yang penting dia baik sama aku gitu. Iya. Nyatanya Itu kan urusan pribadi. Nyatanya di depan dia yang Waduh. Kamu ada baju nggak kira-kira? Masa kan kaosan gini, tempat bos. Apa pantas lah. Oh iya juga ya. Ada ya? Ada bisa. Dedela. Dek. Dedela. Bapak tak tolong gitu ya. Ambilin kemeja bapak yang agak putih alur itu.
Di lemari. Di lemari yang mana? lemari sebelah samping kiri, sebelah kiri, yang gantungan sebelah kiri. Dilipat, yang dilipat tapi dia. Ya, jadi udah nggak sabar nih. Sabar Udah gimana? pengen ketemu bos, katanya cantik. Cantik banget. Mungkin nggak ada yang berani kan? Iya mungkin ya. Biasanya gitu kalau bos cantik emang nggak ada yang berani. Ini bukan Pak, foto yang Betul ya, betul. Enggak ini, ya betul. Makasih lo ya. Wah, ya. masih ya? Aduh, ini udah sepatu kamu, baju kamu, wah bagus-bagus semua sih. Heran aku kamu stylenya emang kayak MC gitu kamu, anunya bagus-bagus. Ini loh bro, yang namanya Gimana? baju ya, pakaian itu walaupun murah, yang penting pantas untuk kita pakai. Saya tetap pepatah lama yang tak pakai. Aji ning rogo sokoin. Tapi gini loh bro, walaupun itu baju murah, kalau yang pakai kamu sih tetap jadi bagus. Makanya ganteng sih masalahnya. Begitulah. Waktu saat kamu banyak ini banyak yang senang waktu muda dulu. Tapi nyatanya istriku tetap satu. Ninggal pun Ya. sampai sekarang aku belum nikah lagi. Ya itu kan pilihan. Ya itulah namanya hati, nggak bisa dia bohongin. Nah, Gila. ini kan Ganteng banget. kurang dikit bro. Wah, ntar pasti bos bingung ini. Ini ya, pasti aku nanti dikira adik kamu. Gantengnya sama. Percaya. Adik apa kakak? Apa pak adiknya? Ayo. Yuk. Dela. Nah. Dela. Dek. Bapak mau berangkat kerja dulu ya? Bapak udah mau berangkat? Sama nganterin teman bapak itu dari kerjaan. Cabut dulu. Hati-hati di rumah. Iya, Nggak Bapak boleh juga nah? hati-hati ya. Nggak boleh nah? Maka Yuk. Assalamualaikum. Ya. Ya ini tempat kerja. Ini ya? Waduh. Kan aku disuruh sementara suruh ngurus yang ini, yang pabrik. Pabrik yang ini? Pabriknya banyak banget ya. Tahu biasanya tak ada tak Kok bisa ya kayak gitu? Biasanya buatnya di dalam biasanya. Nggak tahu juga gini. Ya gini. Aku herannya itu pabriknya banyak, nggak cuma ini. Gak cuma aja ya? Tokonya besar itu. Aku kebetulan suruh nangani masalah pengiriman beras ini yang di Kalimantan sampai Kalimantan ini. Ya beras dan segala macam, pokoknya apa dia sanggup. Sekali kirim kadang minimal itu DO-nya ya hampir mendekati 1 M. Sekali kirim itu? Makanya luar biasa sekali. Cuman aku herannya kok enggak belum mau ini. Nah, kamu nanti jangan kaget loh ya. iya. Nanti kalau lihat orang, Jangan lah, Mas. kamu masih mata keranjang ya udah. Yuk, mau tahu aja. biasanya di dalamnya. Ini mungkin ada yang kerusakan. Bos besarnya ada di dalam Pak ya? Ada. Iya. Yuk. Besar kan? Ini cuma ini hitungannya yang paling kecil ini. Iya, yang paling kecil. Dan mesinnya itu ovennya udah ada sekali naik seberapa ton gitu. Itu oven itu. Jadi dan untuk apa namanya kelistrikan itu untuk penerangan udah punya gardu sendiri. Hebat bener. Bos. Hei, Pak Moka. Iya. Ini teman saya. Oh. Ini loh, sebenarnya Iya. mohon maaf ini. Heeh. Jadi ini loh, temanku ini dia kan nganggur, nggak ada kerjaan loh. Bu. Jadi tadi dia minta tolong sama aku. Ya kalau ada kerjaan di sini, Kerjaan tolonglah. Bu. apa ya? Kayaknya orangnya udah Pak Moka kan tahu sendiri orangnya udah. Minta Ya, tolong bener Bu. mungkin Kasihan ya. apalah Bu, seperti saya bisa kerja di sini. Nganggur. Bagian apa aja? Ya apa aja lah yang penting bisa kerja di sini. Bagian apa Pak yang ini yang kira-kira pas untuk Bapak? Hasilnya untuk semuanya udah penuh. Apa gimana ya? Aku ya terserah bos lah yang mau ngajarin dia. Pak, ganti-gantiin apalah suruh sapu-sapu apa. Oh, kalau nggak suruh ini Pak, angkat-angkat tadi itu bawa ke atas. Kan nggak kamu Kuat di nggak? sini. Yang Nanti kamu ambruk kalau gitu. Kayaknya nggak kuat loh. Nggak kuat. Jadi bagian apa ya? yang anu aja lah Bu, yang kira-kira nggak susah banget gitu lah. Tapi gajinya gede gitu. Kayak kamu. Gede. Siapa tahu kan bisa. Ini Pak Nasir, selama ini kan Pak Moko bagian pengiriman barang. Bagaimana kalau Pak Nasir untuk yang ngecek-ngecek barang aja? Oh,
Nah, berarti intinya dia bantu saya ya Bu ya itu kan. Oh ya benar, biasanya ngitungnya nggak terlalu, kadang-kadang sulit sih. Oh iya, berarti kalau hitung ke mungkin mau ke Kalimantan, mau ke mana itu saya yang cek gitu ya, Palembang ya. Oke, siap itu. Yaudah, Selalu bisa. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih Bu ya. Iya. Oh iya, kan mulai kerja kapan nih? Ya tanya-tanya itu ya. Sekarang kamu bisa. Kalau mulai besok juga nggak apa-apa. Ya udah, mulai besok kesini ya. Iya. Bu ya. Iya. kasih, Bu. Iya, Pak. Kita mau ngurus DO-nya yang mau berangkat di Kalimantan hari ini. Oke. Alhamdulillah Bro ya. Alhamdulillah kamu udah dapat kerjaan. Iya. Ya bisa aku bantu cuman itu termasuk kamu. Wah, itu udah bantuan. Posisinya ini asistenku termasuk gitu loh yang bantuan. Gitu ya? Oh iya ya. Ya kan ngurusin setiap kali ngecek-ngecek ke barang siapa ada yang selip itu aja. Ini gini. Maaf ini aku nggak bisa pulang ke rumah karena aku kan ada tugas pengiriman di Kalimantan kan. Jadi aku langsung ke tempat lokasi untuk pengambilan barangnya dulu di gudang yang satunya. Oh iya. Maaf ya. Ya. Kata tinggalin. Oh iya, nanti aku langsung balik aja. Iya. Besok langsung ketemu di sini ya. Iya iya. Sekarang kerja. Ini bos Pak. Semok amat ya. Cantik lagi. Sayang sekali tuh kalau nggak menikah. Kira-kira aku bisa nggak dapetin dia ya? Bisa dapat warisan, istri cantik. Libur hari Minggu. Alhamdulillah kerjaan yang kemarin kelar. Beres. Woi, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sini deh. Nyantai pokoknya. Ngapain nih? Ya biasa nyantai. Gini kegiatan hari Minggu ya gini nyantai. Ya hari Minggu emang ada santai, makanya tadi di rumah mau ngapain ya lah, pengen main ke tempat Cuman sih kamu bisa lah. sama tahun nanti ketemu janda. Pengennya sih, tapi ya gimana lagi ya. Punya niat nggak sih? Ya pasti ada lah. Kalau aku heran loh, udah nggak ada keinginan ke sana loh, Sama sekali. sama sekali. Kalau aku kalau masalah gitu-gitu tetap ada. Kamu tahu kan waktu dulu kan aku cuma punya pacar satu itu kan, almarhumah istri gitu. Iya. Ya udah, nggak pernah pacaran sekali langsung nikah itu aku sampai sekarang malah ditinggal pergi dulu sama dia kan. Ya udah nggak ada keinginan untuk nikah lagi. Yang penting aku hidup sama anakku, aku bahagia bisa mencukupi kebutuhannya, udah gitu aja. Ya itu apa yang dicari Ustaz? Iya, yang itu kan dicari kan ketenangan. Ya, ketenangan itu kuncinya di hati dan di pikiran kita. Gitu aja. Tapi aku walaupun tenang kalau malam dingin ya masih mikir juga. Kalau aku enggak, kalau dingin selimutan nggak usah. Beda kalau tidak kalau dingin duduk di atas kompor. Kamu nggak rubah ya dari dulu ya Mas? Nah, tetap inilah dari dulu. Walaupun masih muda, nggak tahu nih. Rambut duluan ada ini yang putih. Rambut yang putih itu karena kamu kebanyakan cewek itu. Apa iya ya? Karena apa? Nafsu kamu memuncak dan memuncak terus. Saya tubuhnya putih. Dan aku juga banyak yang putihnya. Belum lah, Belum. masih 2 biji itu. 2 biji. Ya, siapa ini? Loh, bos. Siapa? Bos, ada apa ya? Sangat. Ini kan hari libur minggu. Nah, siapa tahu dia kangen apa kamu? Enggak mungkin. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, bos? Di rumah, bos. Ini pas kebetulan libur kan, kerjaan juga udah beres yang kemarin-kemarin itu. Ada Pak? Iya. Ada apa nih, bos? Besok ini kan waktunya ngirim barang ke Pekanbaru sama yang ke Kalimantan kan. Oh, jadi dua titik, bos ya? Iya. Itu berarti miliaran, bos ya? Iya kan, notanya miliaran kayaknya itu bos ya. Di Pekanbaru sama di Kalimantan itu ya. Iya, harus besok bos ya. Harus besok. Iya. Soalnya orang situnya udah nelponin saya terus Pak. Oh iya siap. Besok aku ke pabrik ya besok. Sama sembakonya kan, nggak cuma beras kan ya? Iya. Iya benar Kak. Iya. Udah itu aja Pak. Iya siap bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas tadi. Iya. Suruh kirim lagi ke mana? Riau apa ya? Sama ke Kalimantan ya, Pekanbaru sama Kalimantan. Itu udah miliaran itu. Ya iya lah, sekali datang aja
kontainer besar. Oh, enak kami. Enggak nyari duitnya ya? Hah? Enggak nyari. Apa dia kasih duit? Hah? Duit banyak, suami nggak ada. Enggak bingung. Kalau nggak berani nanya, dari dia namanya. Iyalah. Baru bisa aja. Ya untungnya aku dipercaya benar udah gitu, udah pulang Enak tahun. kami, apa dipercaya sama bos. Pasti kan dapat habis sendiri kan dapat bonus tambahan. Enggak juga sih, enggak. Cuman memang dia baik sih, kalau aku ada kepentingan mungkin agak kurang dia bisa cukup gitu namanya. Kalau nggak berani sih, dalam arti mau memanfaatkan keadaan gitu, dalam arti nyari kesempatan untuk ngambil keuntungan aku sendiri nggak berani aku. Yang penting apa kata bos itu ya udah gitu aja. Susah jadi orang amanah kan susah sih. Iya. Bisa dipercaya itu. Mana ini? Ini acara mau apa lagi? Ngapain ya? Apa lagi nih? Loh, ngapain nih? Dodela nih. Halo, Assalamualaikum. Gimana, Dok? Ada apa? Waalaikumsalam. Ada apa sih? Hah, ada apa? Aku sakit, Pak. Loh, kamu sakit apa kamu? Loh. Enggak. Tadi enggak kenapa-napa kamu, Dok? Nggak tahu, Pak, dada aku tiba-tiba sesak. Aku sesakan pulang, Pak. Waduh, malam Bapak gimana ini? Bapak ini mau ngirim barang jauh ini. Banyak lagi, aduh gimana ya? Aduh, gimana nih? Ya bentar. Iya, tahan, jangan lagi. Bentar. Nasir mana Nasir ya? Aku udah nggak kuat. Iya. Bapak bingungin nanti. Aduh, gimana ya? Nasir ada nggak ya? Bapak cepet. Iya, tunggu. Iya, ini Bapak bingung. Ini jelas Bapak ada tanggung jawab ngirim barang loh. Gimana ya? Aduh. Ada apa, Pak? Aduh, anu loh. Nggak tahan, Pak. Ini loh kan. Hah? Kemarin kan bos besar kan nyuruh aku ngirim barang kan di Terus? Kalimantan sama di Riau itu, mana ini proyeknya kan miliaran bener ini malah anakku nelpon sakit, aku suruh nganterin, bingung aku ngurusnya itu, aku baru nulis yang mau dikeluarin berapa tuh. Aduh, gini aja. Lebih baik mau kau ngurusin itu anak bapak dulu daripada sakit. Ya aku bingung ini di mana nih. Iya nak siapa Nanti nak? tak anu aja, tak handle aja itunya. Buat Nasir yang Ya, biar aja nanti kena marah bos nggak ya? Enggak lah, tenang aja. Pasti urusan nanti beres. Mana bos sekarang kan lagi pergi juga, nggak di. Tapi bisa ya, Pak Nasir bisa ya? Bisa lah. Ya, Udah sering anu. Ya mohon maaf ya ini. Iya nak. Iya ini Bapak udah anu. Iya. Ini kan yang mau dikirim ke Iya. Itu laporannya ada di dalam, nanti berkasnya juga ada. Iya. Iya nak. Aduh, gimana lagi Allah? Cobaan apa lagi nih? Maaf ini Pak Nasir ya? Ya. Yang berkas-berkasnya lainnya di dalam ya? Iya. Ya. Maaf nih. Ya. Antar 40 ton. 20 ton. Kalimantan, Riau, Pekanbaru. Gila ini. Kesempatan ini kayaknya. Kapan lagi nih? Mumpung proyek saya yang pegang. Kesiangan enggak ya? Alhamdulillah ini Adil udah sehat. Selamat pagi Pak Moko. Bos kok malah kesini? Maaf ini kesiangan tadi. Tapi udah kesiangan gitu. Gimana Mas Adil, Bos? Jadi begini Pak, orang yang di Pekanbaru sama yang di Kalimantan tuh Iya. dia komplain Pak. Komplain gimana? Barangnya nggak ada di situ, nggak sampai ke tempat. Udah dikirim nih. Tapi emang bukan saya yang ngirim, Bu. Jadi siapa yang ngirim? Pak Nasir. Kenapa Pak Nasir? Kan sudah saya terangkan semuanya sama Bapak. Ya, memang mungkin salah saya, Bu. Tapi pada waktu hari Senin itu, Ibu waktu nelponnya hari Minggu, Bu ya. Nah, hari Senin itu saya udah mau mempersiapkan, saya udah di gudang, udah di pabrik juga. Anak saya nelpon saya. Dia sakit. Ini aja barusan agak sembuh dikit.
Nah, terus ada Pak Nasir katanya, Pak Nasir biar aku aja yang ngurusin semua, daripada nanti anak kamu tambah sakit kalau ada apa-apa gimana. Akhirnya aku tinggal, dia yang ngurus ngirim. Sekarang gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, saya telepon ke Pak Nasir. Terus kemana nih, Bang? Dulu, Assalamualaikum. Pak Nasir, bisa ke rumah sebentar? Penting ini. Iya, saya tunggu ya. Iya. Assalamualaikum. Bentar, Bu. Jangan. Bapak ini dikasih kepercayaan ngasih pula ke orang lain. Memang itu salah saya, Bu, memangnya. Cuman gimana lagi, waktu itu bingung bener, Bu. Anak saya sakit betul. Jadi dia masih di jalan, Bu, Pak Nasir. Sekarang gini aja kita, silakan masuk. Pak, masuk. Bu. Kita tunggu Pak Nasir dulu. Ya memang mungkin itu kesalahan saya, Bu. Seharusnya kalau dikasih kepercayaan itu, Pak. Cuman pada waktu itu Bu saya hubungi nggak bisa. Ibu kan keluar kota waktu saya. Iya, betul. Salam. Nah, ini siapa Pak Nasir? Pak Nasir, Pak Nasir, Pak. Nah, bebas kok di sini. Iya. Lu ada polisi juga. Ini gini Pak Nasir. Gimana? Ini yang barang yang kemarin Pak Nasir kirim hari Senin kemarin gimana? Barangnya mana, Pak? Loh, yang di Kalimantan sama di Pekanbaru itu loh. Nggak tahu saya. Loh kan bukannya Pak Nasir sanggup ngirim waktu itu? Saya kan cuma ngecek-ngecek barang aja. Yang biasa pengiriman kan Pak Moko ya, bukan saya. Loh, enggak waktu itu loh Pak. Masa Bapak nggak ingat? Baru 1 minggu loh. Hari Senin kemarin ini sedangkan ini hari Minggu. Saya nggak merasa ngirim, saya banyak ngecek barang. Waktu aku masih mau ngirim posisinya itu, terus anakku Dela itu kan nelpon aku sakit itu. Nah terus? Ya. Nah, terus Pak Nasir ngomong biar saya yang ngurusin pengiriman, Pak Moko cepat pulang anaknya daripada parah tambah parah. Saya nggak tahu menau lah masalah pengiriman. Pokoknya saya tahunya jangan cek barang. Jangan setelah gitu, itu kan, Pak. Setelah itu kan urusannya Pak Moko, bukan urusan saya. Enggak kan Pak Nasir yang ngirim. Enggak, saya nggak merasa ngirim barang sama sekali. Astagfirullah. Jangan gitu loh Pak. Ini urusan hidup dan mati saya ini Pak. Emang saya nggak ngirim. Ini barang nggak cuma sedikit, ini miliaran loh Pak. Ya apalagi miliaran Pak. Bisa habis rumah saya ini nanti. Miliaran sih saya nggak berani lah pegang uang miliaran. Baru saya belum pernah. Biasanya saya cuma ngecek barang. Suruh ngirim miliaran saya nggak berani. Jangan gitu Pak, ini. Ya saya nggak tahu lah masalah itu. Yang biasa ngirim siapa? Jadi gimana ini? Siapa yang mempertanggungjawabkan di sini? Ya yang biasa siapa lah? Saya nggak merasa ngirim. Enggak, tapi saya bener Bu, bener dia yang ngirim. Waktu itu anak saya, nih kalau nggak percaya saya pulang hari Senin. Dela. Tapi di notanya siapa namanya? Ya atas nama Pak Moko. Nah ya udah, ya pasti Di Pak sana. Moko lah. Ini hari Senin kemarin kan Dela sakit sih. Iya. Nelpon Bapak kan, ini kan baru agak belum terlalu sembuh udah tuh. Saya pulang. Enggak, selama ini kan saya mempercayakan semuanya sama Bapak. Ya itu memang kesalahan saya Bu itu. Jadi Bapak yang bertanggung jawab. Betul Bu, nggak bohong saya Bu. Saya minta Bapak mempertanggungjawabkan ini semua. Bapak saya tahan. Loh, bener Bu, saya nggak. Bapak jelaskan nanti di kantor polisi saja. Sir, kamu kok tega sama saya? Dan untuk Tahu masalah itu. Enggak, kamu kok tega sama saya? Enggak, Pak, nanti kamu udah saya tolong saya dijelasin. masukkan. Ternyata gini Bang, kamu Sir ya? Nanti dijelasin. Bapak dilihat Nanti di kantor polisi. Bapak dilihat. Pak, Iya, jangan Pak, kayak iya, gitu dong, Pak. Pak, Bu, aku Kamu mohon. tega sih sama saya Sir? maaf, rumah ini juga saya sita. Aku mau tinggal di mana, Bu? Bu, jangan kayak gitu dong, Bu. Ya Allah panasnya. Lapar lagi. Sebenarnya pengen banget jengukin Bapak. Bapak gimana ya kabarnya? Alhamdulillah nemu ini mahal ini.
Alhamdulillah ini bisa buat makan hari ini. Ini apa ya? Kayaknya penting banget. Sertifikat. Ini siapa ya? Ada duitnya lagi. Banyak banget. Pak, ini ada nama orangnya, pemiliknya. Aku kembaliin aja deh. Duitnya banyak lagi. Cepet-cepet nih. Kayaknya ini deh rumahnya. Gede banget. Bagus lagi. Tapi kok tutup ya? Orangnya ada apa enggak? Pak, kalau samping aja ya. Ya udahlah. Wow, gede banget. Bagus lagi. Mobilnya. Itu deh kayaknya orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini beneran dengan Haji? Masrur. Iya. Ya betul. Ya. Jadi gini Pak. Gimana? Tadi tuh saya kan mulung. Ya. Terus nggak sengaja nemuin berkas ini. Dan istrinya ada sertifikat rumah. Benar ini? Iya betul ini. Ini seminggu yang lalu ini hilang ini. Oh, hilang seminggu yang lalu Pak. Iya. Terus ini juga di dalamnya ada uangnya Pak. Subhanallah. Masih utuh juga ini ya. Nah ini karena rasa terima kasih saya kepada adik, jadi adik saya kasih untuk. Nggak usah Pak. Enggak apa-apa. Bapak ikhlas. Aku Bapak juga ikhlas kok Pak nolong. Nggak apa-apa kok. Subhanallah. Buat bapaknya aja. Jadi saya heran bener deh. Di zaman sekarang ini kok masih ada anak yang betul-betul ikhlas menemukan barang seseorang. Jadi Bapak jadi ingin tahu yang sebenarnya. Adek itu kok bisa terjadi mulung itu gimana, Dek? Jadi ceritanya tuh bapak saya tuh ditangkap sama polisi Pak. Ya terus? Ya karena bapak ditangkap, rumah disita, akhirnya aku mulung buat mencukupi segala kebutuhan aku. Subhanallah. Lah itu bapak kamu kok bisa ditangkap itu kayaknya kasus apa katanya? Bapak itu dituduh menggelapkan barang Pak di perusahaan yang jumlahnya tuh miliaran. Subhanallah. Itu kalau saya perhatikan itu anaknya juga begitu betul-betul tulus dengan kejujurannya. Saya yakin mungkin itu hanya rekayasa orang aja, mungkin difitnah. Iya Pak, bapak emang difitnah sama temennya. Oh, jadi begini deh ya, karena bapak juga berusaha untuk menolong adik bagaimana, jadi terpaksa nanti insya Allah akan bapak urus bapak adik. Pokoknya insya Allah itu nanti akan saya setelah kesana akan saya cabut, itu urusan saya. Bapak beneran Pak? Betul. Ya Allah, terima kasih banyak ya Pak. Jadi bapak adik sekarang di kantor polisi. Iya Pak. Nah sekarang gini aja, pokoknya langsung ke sana aja bapak antarkan. Nanti saya urus semuanya itu. Langsung sekarang Pak? Iya. Ya Allah, alhamdulillah banget. Ya udah ayo Pak. Iya. Ayo. Ininya diberesin dulu Ya. Pak. Oh ya Rabbi, kok bisa kayak gini nasibku ya Allah. Aku di penjara bukan atas dosa-dosa dan perbuatan. Nah
Nasir, ya Allah Nasir, kamu ngecam aku sih. Udah aku tolong, udah ada kerjaan, udah dapat kerjaan, kok kayak gitu balasan kamu pada aku sih. Tapi gimana nasibnya dia lagi? Kemarin dia belum terlalu sehat kan? Mudah-mudahan mau memberikan kekuatan Allah. Mama kok, Pak. Iya, Bapak Pak. hari ini bebas. Anda sudah ada yang menjamin. Loh, siapa Pak? Ini orangnya. Ini Pak uangnya. Bapak, Kamu nak yang bebasin Bapak nak? bukan Pak. Pak? Mama? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Berarti saya bisa berjawab. Ya Allah. Jadi ini adalah kamu katakan bapaknya kakek kamu. Kakek kamu. Ini kakek kamu dari bapak. Ini anak saya. Kamu cucunya sama cucu bapak. Kok bapak bisa tahu kok bapak bisa di Lampung, Mbak? Ceritanya panjang deh. Subhanallah. Sampai dia nggak pernah lihat kakek Bang. Bapak menutupin. Dulu bapak nggak direstui dengan ibu kamu di Jakarta. Terus bapak diusir sama kakek kamu. Demi cinta bapak sama ibu kamu, bapak rela meninggalkan orang tua. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu. Ya, ini panasnya bapak sekarang, Bang. Aku difitnah orang, Bang. Padahal orang yang aku tolong, aku harus kerjaan. Sekarang kamu tinggal di mana? Aku tinggal di jalan itu Pak. Kasihan kamu. Dia itu. Kamu kasihan, Bang. Jadi kamu sudah tahu siapa yang mitnah? Saya tahu, Bang. Dan rumah aku juga disita. Subhanallah. Pokok sekarang tolong jelaskan siapa orangnya. Bapak tetap nggak rela deh. Bapak nggak rela sebagai bapak. Kamu dipermalukan seperti ini, difitnah seperti ini, sampai terjadi cucu saya sendiri yang seharusnya bahagia sampai terjadi pemulung yang sebegitu pahit saya rasakan, ya Allah. Jadi tolong sampaikan siapa orangnya itu. Sebenarnya ya temen aku sendiri, Pak. Dia datang ke rumah minta tolong suruh nyarikan kerjaan. Setelah aku carikan ya gitu balasannya dia malah fitnah aku. Jadi seperti itu aku masih teman aku. Pokoknya Bapak tidak mungkin tinggal diam begitu saja. Tetap Bapak akan saya. Bapak tidak rela pokoknya. Udah untuk pulang dulu. Jadi maaf Pak Polisi, ini anak saya bawa pulang. Ya, jadi pokoknya sesuai dengan apa yang terjadi ini saya minta hukum tetap hukum, saya minta yang seadil-adilnya. Itu harapan dari saya, Pak. Tapi saya udah gak punya rumah, Pak. Tidak apa-apa masalah itu. Insya Allah Bapak kembali kepada kamu bersama cucu saya ini. Tetap kembali, nanti bisa kita usaha. Iya, Pak. Sama-sama. Ayo kita sekarang pulang. Makasih, Pak. Makasih Pak. Soalnya ini Pak rumah Bapak. Iya, ini rumah Bapak. Lo kok Bapak bisa tinggal di Lampung sekarang, Pak? Iya kan karena usaha gitu, jadi Bapak terus punya teman, akhirnya bisa. Nah udah masuk.
Sini. Duduk. Oh iya Pak, ini ngomong-ngomong kok Bapak sekarang jadi di Lampung nih Pak? Ya karena dari teman, informasi teman, terus akhirnya Bapak bisa kerjasama. Ya alhamdulillah lah bisa sukses begini di Lampung. Dan Bapak pun juga buka cabang ya lumayan lah. Bukan hanya satu macam usaha, tapi ya macam-macam usaha Bapak itu ada di Lampung sini. Ya alhamdulillah itu Pak. Ya. Terus ngomong-ngomong kamu kok di penjara itu yang dulunya itu gimana? Ceritanya ini, kan aku udah kerja di sini lama Pak. Ya. Terus ceritanya ada temanku, nah, itu minta tolong suruh nyari kerjaan, suruh masuk tempat bosku, aku masukkan. Nah, tugas kan posisi kan yang suruh ngirim-ngirim barang Pak. Iya. Ke Kalimantan dan sebagainya. Nah, mungkin kelasnya udah tinggi semua Pak. Nah, pada waktu aku dapat tugas ngirim di Kalimantan dan Pekanbaru kalau nggak salah itu atau Riau. Nah itu aku masih ngurus-ngurus beratnya ini sih. Anakku Dela ini nelpon aku, dia sakit Pak, memang benar sakit dan harus dibawa ke dokter. Nah, aku bingungan, terus ada temanku itu yang aku masukin namanya Nasir itu. Oh iya. Itu dia udah biar aku yang handle, nanti kamu bawa anak kamu ke rumah sakit aja. Aku serahkan semuanya pada dia tuh Pak. Iya. Nggak taunya dia malah menggelapkan barang itu, cuman memang atas namaku. Iya. Jadi seminggu kemudian bosnya datang dan membawa polisi. Memang buktinya tanda tangan aku di segala macam itu. Iya. Sampai akhirnya di penjara itu. Ya sekarang gini aja. Jadi sejak kamu itu diusir sama ibu kamu itu, bapak pun ya atas nama mewakili ibu minta maaf. Begitu juga begitu kamu itu diusir beberapa bulan yang lalu itu akhirnya ibu sakit dan bertambah sakit lebih parah, akhirnya meninggal dunia. Iya, udah meninggal dunia. Jadi kamu ya sebagai cucu itu udah nggak ada mbah eyang yang itu, tinggal bapak, tinggal mbah kakung ini. Jadi ya harapan bapak, kamu dan anak kamu pokoknya tetap di rumah bapak aja. Jadi untuk masalah yang lain-lainnya nanti kamu bisa saya taruh di perusahaan bapak. Begitu juga adik, nanti ya pokoknya sama bapak sama mbah di sini aja dulu. Sekolah kita lanjutkan sekolah. Itu aja. Lah terus masalah yang ada permasalahan dengan teman kamu, bapak pun tidak rela sekecil apapun karena sampai terjadi yang sedemikian itu, bapak tidak rela, tetap bapak urus, bapak serahkan kepada yang berwajib. Itu harapan. Itu namanya kejadian sekitar 1 bulan yang lalu Pak. Iya. Nasir. Oh nanti dulu. Itu kejadian sekitar 1 bulan yang lalu. Sekitar 1 bulan yang lalu ya. Nasir itu termasuk ciri-cirinya orangnya agak tinggi. Iya tinggi benar. Agak botak. Ya pelontos ya. Rambutnya udah mulai memutih. Iya Pak. Subhanallah. Ini ada dek cek-ceknya. Itu memang sama bapak dia. Loh, jadi barang yang harusnya dikirim di Kalimantan dijual sama bapak? Betul. Loh, berarti dia nakal dia. Waduh, kalau begitu berarti dia jahat bener kan? Bapak juga masih punya. Nomornya juga? Iya masih punya, masih lengkap kalau sama Nasir. Cuma ya itu udah beberapa sekitar setengah bulan ini dia udah nggak kesini lagi. Nggak setor barang lagi? Nggak setor barang lagi. Coba ditelepon Pak, diajak janjian. Nah itu kayaknya bisa juga nanti. Iya. Pokoknya ya itulah Bapak akan saya selesaikan. Nanti diajak janjian di mana gitu aja. Iya. Ini untuk membuktikan bahwa saya nggak salah. Nyambung Mbak? Nyambung. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini siapa Bapak? Bapak Nasir ya? Oh iya Pak, ini Pak itu kan Pak Haji Masrur. Iya betul. Kok kayaknya udah hampir 2 minggu nggak ngebel itu gimana? Karena Bapak dulu diusir. Oh masih sibuk ini Pak, belum sempat ke sana. Iya, Sama iya. aja. Nanti kalau mau setor barang tak kabari ya. Jadi masalah bisnis dengan Bapak masih tetap kan?
Ya kan ibu kamu orang Masih dong. Nanti kalau mau kirim barang lah Pak, tak kabarin lagi ya. Iya. Nah terus kira-kira karena udah ada sekitar 2 minggu itu nggak ketemu, itu kita ada pertemuannya itu kira-kira Bapak mau gimana? ini? Iya. Bapak ini emang mau ada order barang lagi? Ya sebenarnya memang ya. Mau order beras lagi? Ya kalau bisa ya ditambah lah, apalagi gitu. Tapi lebih jelasnya bisa itu Pak. Lebih jelasnya kayaknya kita mengadakan pertemuan di mana gitulah. Oke, bisa di mana ya? Ini Pak masih yang di Batanghari itu kan? Iya betul. Gini aja Pak, kebetulan besok saya kan ke arah sana. Iya. Nah, nanti kita biar saya nggak kejauhan ke rumah Bapak, kita ketemu di situ aja Pak. Yang kebun karet itu Pak, yang pinggir sungai itu Pak. Oh iya. Di Ya, biar saya nggak kejauhan. Biar enak Bapak keluar sebentar, saya nanti nggak kejauhan ke rumah Bapak gitu loh ya. Iya. Ini apa aja yang mau diorder gitu ya? Jadi waktunya sekarang gimana? Sekarang nggak bisa Pak, besok aja ya Pak ya. Besok aja. Iya. Kalau begitu besok ya. Oke. Oh iya Pak, ya Pak. Siap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ikut internet kamu aja. Ya. Gimana Pak? Di itu. Udah gimana? Di dekat kali perkebunan karet itu. Bisa? Iya. Berarti gini aja Pak. Ya. Sekarang saya mau nemuin mantan bos saya yang sudah memecat saya dan memenjarakan saya. Iya. Jadi biar dia melihat atau menyaksikan sendiri bahwasanya Nasir memang curang dan dia yang salah. Betul. Nanti biar nama saya bersih gitu aja. Iya. Kita coba ya. Iya. Kamu ikut dulu yuk. Kita nemuin bosnya Bapak. Enggak apa-apa. Biar ayo deh. Ini gudangnya bos saya. Selamat siang. Loh, Pak Moko, Iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mau kemana Bu? Oh, mau pulang Pak. Ada apa ya? Ini sih yang jelas saya hanya ingin mengabarkan kepada ibu bahwa saya sudah bebas. Nah, terus? Dan intinya saya jujur saya di penjara itu bukan karena kesalahan saya, tapi ibu kan nggak percaya, itu udah jadi hak ibu karena mungkin barang bukti ibu sudah nggak meyakini semua, tapi ada satu kebenaran yang belum terungkap. Kalau ibu ingin tahu sebenarnya tentang kebenaran apa Pak? ya, kebenaran permasalahan yang saya di penjara ini, ibu besok dapat datang di dekat kali, dekat ladang daerah Batanghari yang ada karet-karetan itu. Oh, situ. Iya, silakan besok ibu datang ke sana, nanti ibu akan melihat kebenaran. Oke. Saya tunggu Bu besok, saya juga ada di sana besok. Terima kasih Bu ya. Kalau ibu pengen tahu kebenaran yang sejati, Kenapa tempatnya seperti ini? ya nanti ibu akan lihat sendiri. Dan ini mungkin sebagai pembukti bahwa saya memang benar-benar nggak bersalah. Ayo. Oh ya. Nah sekarang gimana nih Pak? Jadi Bapak nanti nunggu di sana aja. Iya. Biar kelihatan. Nah, nanti kita Pak Nasir datang, pokoknya saya nunggu di sini. Nanti pembicaraan dipancing aja. Iya. Kita aja Pak. Sekarang Bapak serah di sana. Kita sekarang Bu, kita ngumpet di sini aja. Jangan sampai tahu. Nanti Ibu akan tahu sini. Ayo. Pak Haji, mana kabarnya? Apa kabar? Baik-baik. Wih, saya tunggu-tunggu benar sudah. Sibuk loh Pak Haji. Tuh, saya tunggu apa kira-kira udah nggak mau bisnis sama Bapak lagi. Ya pasti terus lah, namanya bisnis. Pokoknya kalau Pak Haji butuh, Ya, tinggal kontak aja. Sekarang saya kirim. Ya sebenarnya itu karena hari-hari ini kok kayaknya saya malah ya maafnya ngomong agak ada ketingkatan gitu loh. Jadi bisnisnya saya kira malah bukan hanya itu saja, malah ada tambahan gitu loh. Loh ya iyalah, kan kita kan lagi meningkat lagi loh Pak Haji. Yang penting ya harga ya kita. Ngomong-ngomong yang kemarin itu mau order beras lagi sama sembako apa beras aja?
beras sama sembako itu juga. Iya. Tapi saya harapan saya 2 lipat gitulah ya dari yang kemarin itu kan kira-kira coba berapa ton itu saya minta dilipatkan gitu aja. Oh, ditambahin maksudnya? Iya, ya ditambah. Bisa aja. Baik sembako maupun berasnya karena ya cabangnya itu kayaknya semakin banyak. Orderannya banyak ya? Oh iya, pastilah Pak Haji. Namun juga mau hari raya, Iya. pastilah banyak nanti orderannya. Jadi kalau mendekati hari raya kurang beberapa hari itu saya kalau bisa itu ya termasuk sapi juga itu bisa. Bisa juga ya? Nasid, woi. Sekarang mau ngomong apa, Pak? Loh, ada di sini? Saya udah bebas. Kok bisa bebas? Ya bebas, karena saya nggak bersalah. Ini Bebas juga ini. semua terbukti kan, Bu? Bukan saya yang korupsi. Jadi Bapak Nasir pelakunya. Enggak, Bu. Siapa yang bilang kalau saya pelakunya? Jangan ngelak kamu, Sir. Buktinya mana Jangan kalau saya ngelak. pelakunya? Yang beli ini bapak saya yang ternyata kamu tahu. Loh, Ini anak saya ini. Makanya sengaja kemarin mau nelpon kamu, ada saya. jadi bapaknya kamu ini? Iya. Anak saya. Tiga banget Bapak Nasir. Sekarang Ibu silakan telepon polisi aja, Bu. Biar dia merasakan dinginnya jeruji. Hei! Ngomong apa kamu, Sir? Ah, udah. Nggak Kamu tanggung nih. bertanggung jawab. Hah? Maksudnya kamu apa ini? Ayo kita tarung aja. Boleh. Tarung lama. Biar enggak? Ilmu kamu itu apa sih, Rah? Dari dulu kamu nggak pernah ngalahin saya, Sir. Ampun nggak kamu? Ampun. Kamu udah saya tolong. Stop. Apa-apaan ini? Kenapa, Pak? Mana? Pak, ini apa, Pak? Tolong bikin. Nggak apa-apa, nah. Gimana, Pak? Ceritanya, Pak. Kalau masalah tarung masih bisa sih, Sir. Aduh, Cuman saya selama ini saya nggak mau nunjukin kemampuan saya nggak. kamu kok masih hebat aja sih? Aduh. Cuma saya nggak mau sombong, Sir. Sekarang kamu mengaku semua kesalahan kamu. Aduh. Bu Bos. Maafkan aku, Bos. Jangan ditangkap polisi lah, Bos. Kasihan. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Saya kan hilaf itu, Bu. Hilap-hilap kalau nggak ketahuan kamu. Nggak sengaja saya itu. Jangan ditangkap lah. Saya nanti masuk penjara. Ya biar ngerasain sama seperti saya. Saya kurus, saya nanti di penjara, dipukulin di penjara. Jangan. Nggak tahu sekarang Ibu siapa yang salah. Jadi Pak Moko, saya minta maaf. Ya saya maafkan Bapak, Bu. Iya. Yang penting Ibu tahu siapa sebenarnya yang salah kan. Ini saya membuktikan. Jadi Bapak bisa kerja lagi di tempat saya. Oh terima kasih, Bu. Saya nggak bisa kerja tempat Ibu. Kenapa Pak? Saya sekarang sudah dipercaya sama bapak saya untuk megang Ya, usahanya. jadi terpaksa nanti anak saya sama cucu saya itu kembali kepada saya dan kebetulan saya juga banyak perusahaan jadi saya suruh mengelola karena saya udah tua. Dan sebagai nasihat untuk Ibu aja, maaf Bu. Saya mengabdikan hidup saya pada Ibu berpuluh tahun. Pernah nggak Bu saya melakukan kesalahan ataupun sampai korupsi sedikit? Nggak pernah. Cuman Ibu lebih percaya dengan orang yang baru datang dan baru dikenal sama Ibu. Sehingga Ibu sampai tega memutuskan kesalahan pada saya. Itu sebagai pelajaran untuk Ibu aja. Sekarang silakan. Yang penting nama saya sudah bersih nih. Orang yang nggak bertanggung jawab silakan dibawa. Saya sama bapak dan anak saya mau pulang. Enak.